kelompok 6. Pada hari ini kami akan membuat mentega dari whipping cream. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inaya Eka Deas. Nama saya Syakira Fatimah Zahidah. Nama saya Maka Faila. Nama saya Niska Divani Aurora. Nama saya Radin Adina Farhana Abdi. Selamat menonton! Stay tune. Stay tune, stay tune. Bahan yang kita butuhkan adalah whipping cream. Alat-alat yang dibutuhkan pertama ada mixer. Alat yang kedua ada aluminium foil. Alat yang ketiga ada saringan. Dan yang keempat ada serbet. Pertama-tama kita masukkan whipping cream. Langkah kedua adalah kita mixer whipping cream yang sudah kita masukkan tadi. Setelah dimixer kurang lebih 15 menit, hasilnya akan seperti ini, di mana lemak krim dan airnya akan berpisah. Seperti ini. Ini adalah airnya dan ini adalah lemak dari whipping creamnya. Lalu lemak ini yang menggumpal ini adalah yang akan dijadikan mentega. Langkah selanjutnya kita akan memisahkan lemak whipping cream dengan airnya. Nah, cara menyaringnya itu kita taruh saringan di bawah serbet, lalu tuang. Jadi sekarang kita bakal siram lemak yang udah disaring tadi pakai air dingin supaya lemaknya bersih. Langkah selanjutnya kita tuang lemak yang tadi sudah dibersihkan ke atas aluminium foil, lalu kita tepuk-tepuk agar lemaknya semakin padat. Setelah kita padatkan lalu dibentuk, kita bungkus menggunakan aluminium foil. Setelah kita bungkus menggunakan aluminium foil, kita masukkan ke dalam kulkas lalu didiamkan selama 2-3 jam. Two hours later. Ini dia hasil dari mentega yang sudah didinginkan selama 2 jam di kulkas. Sekarang kita coba menteganya pakai roti yuk.
Kita cobain yuk. Selanjutnya, mari kita membuat roti panggang dengan mentega yang sudah kita buat tadi. Kita panggang rotinya yuk. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mentega ialah alat yang pertama, mixer, yang kedua, kain serbet, yang ketiga, aluminium foil, yang keempat, saringan. Untuk bahannya, kita menggunakan whipping cream. Latar belakang dari praktek ini yaitu dalam konteks Education for Sustainable Development atau ESD dan Sustainable Development Goals atau SDGs, pembuatan mentega dari whipping cream mengandung beberapa nilai penting. Yang pertama, pendidikan dan literasi sains dalam SDG 4, pendidikan berkualitas, melalui praktik sederhana seperti membuat mentega, siswa dapat memahami konsep kolloid secara langsung. Ini sejalan dengan tujuan ESD, yaitu mendorong pembelajaran kontekstual dan relevan agar peserta didik memahami sains tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai bagian dari kehidupan nyata yang dapat diterapkan. Yang kedua, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam SDG 12. Dengan membuat mentega sendiri, siswa belajar untuk memanfaatkan bahan pangan secara efisien, mengurangi limbah makanan, dan menyadari pentingnya pengolahan makanan yang alami serta minim bahan tambahan. Proses ini mendorong kesadaran akan pola konsumsi yang sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. SDG 3. Proses pembuatan mentega alami tanpa bahan pengawet atau zat tambahan mendukung pola makan yang lebih sehat. Ini mendidik peserta didik tentang pentingnya memilih dan mengolah makanan yang lebih aman dan alami, sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Yang keempat, inovasi dan kewirausahaan. SDG 8 and 9. Pembelajaran berbasis praktik seperti ini dapat menjadi awal pengembangan keterampilan wirausaha siswa, khususnya dalam bidang produk olahan pangan. Hal ini memberi peluang ekonomi dan inovasi di sektor rumah tangga dan UMKM, sesuai dengan semangat ESD untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skills. Jenis kolloid. Pembuatan mentega dari whipping cream merupakan salah satu contoh aplikasi nyata dari ilmu kolloid dalam kehidupan sehari-hari. Whipping cream adalah emulsi, yaitu sistem kolloid di mana partikel-partikel lemak terdispersi dalam air. Ketika whipping cream dikocok terus-menerus, struktur emulsi ini mengalami perubahan fisik. Butiran-butiran lemak bergabung dan terpisah dari fase air, membentuk padatan lunak yang disebut mentega, serta cairan sisa yang disebut buttermilk. Proses ini mencerminkan perubahan dari sistem emulsi ke bentuk yang lebih terpisah, yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam materi kolloid, khususnya tipe dan kestabilan emulsi. Selanjutnya adalah sistem dispersi dan pendispersi dalam mentega atau emulsi. Yang pertama ada fase terdispersi. Pada mentega, fase terdispersi adalah butiran-butiran lemak cair yang tersebar di dalam medium pendispersi. Yang kedua ada medium pendispersi. Medium pendispersi pada mentega adalah protein susu dan air yang membentuk struktur padat pada suhu ruangan. Yang ketiga ada agen pengemulsi. Protein susu dalam mentega berfungsi sebagai agen pengemulsi yang membantu menstabilkan emulsi dengan mencegah pemisahan fase lemak dan air. Sifat jenis kolloid mentega. Mentega termasuk dalam kategori emulsi padat karena terdiri dari fase cair atau lemak yang terdispersi dalam fase padat atau protein dan lemak padat. Jadi, meskipun terdapat fase cair atau lemak, keseluruhan struktur mentega bersifat padat pada suhu kamar.